Halo sobat Rebaners dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Bang Ceplok di sini. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Aeon Flux. Cerita kali ini akan berfokus pada seorang wanita yang awalnya merupakan seorang pemberontak, tapi akhirnya dia memilih jalannya sendiri. So, bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja kita gas. Di awal cerita ditampakkan sebuah tempat terakhir yang dihuni oleh manusia, yaitu Bregna, di mana sebelumnya dikatakan bahwa sebuah virus telah membunuh 99% populasi manusia di muka bumi. Rakyatnya terlihat hidup dengan damai. Pemimpin tertinggi mereka bernama Goodchild. Para Goodchild inilah yang membangun seluruh peradaban di Bregna. Goodchild mengatakan di luar tembok adalah daerah yang berbahaya. Tapi dalam kedamaian itu, rakyat Bregna dihantui oleh penderitaan yang gak diketahui apa namanya. Orang-orang menghilang misterius, namun pemerintah selalu menyangkal kejahatan ini. Rezim Goodchild selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya selama mereka diam. Tapi gak semua bisa menerima hal tersebut. Di antara mereka ada semacam kaum pemberontak yang berjuang untuk menggulingkan pemerintahan. Nama kelompok itu adalah Monicans, dan Aeon adalah salah satu dari mereka. I am one of them. Lalu diperlihatkan Aeon yang berjalan dan menemui anggota Monicans yang lain. Dia ditransfer sebuah kapsul ke mulutnya, yang mana saat dia menelannya, itu membuatnya langsung dapat bertemu pimpinannya secara virtual. Pemimpin tertinggi Monicans bernama Handler. Aeon diberikan misi untuk menyabotase pusat fasilitas surveillance Goodchild, karena surveillance adalah alat mereka yang terbesar untuk melawan para Monicans. Each mission brings us closer to defeating the Goodchild. We need you to blind them. Dan Aeon yang sedang berada di sebuah pasar bersama adiknya yang bernama Una. Una sedang berbelanja untuk mempersiapkan sebuah acara yang spesial di rumah mereka nanti. Una dan Claudius kekasihnya sangat mengharapkan kedatangan Aeon. Una mengatakan bahwa dia punya sebuah kejutan untuk Aeon malam ini di rumahnya, dan dia meminta Aeon untuk datang. Pada malam harinya terlihat Aeon yang mulai menjalankan misinya. Di sana terlihat dia berhasil mengalahkan para penjaga satu persatu secara diam-diam hingga dia dapat masuk ke fasilitas surveillance itu. Di dalam sana dia melihat bahwa semua kegiatan masyarakat Bregna selalu dimata-matai, termasuk saat Aeon berbicara dengan Una di pasar tadi siang. Dia langsung memasukkan sebuah alat yang langsung menonaktifkan fasilitas tersebut. Sementara itu di rumah Una, saat dia sedang mempersiapkan makan malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Awalnya dia menyangka bahwa itu adalah Claudius, namun saat dia membuka pintu, dia langsung ditembak. Lalu Aeon yang sedang menuju ke rumah Una melihat jasad Una yang telah dibawa sama pasukan Goodchild. Una dituduh adalah salah satu bagian dari Monicans. This is how Chairman Goodchild deals with Monicans. She wasn't a Monican. Adegan berikutnya diperlihatkan Aeon yang terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk tentang Una. Tak lama dia mendapat telepon bahwa Handler mau menemuinya. Handler kembali memberikan misi untuk Aeon, yaitu untuk langsung membasmi ketua Goodchild di markasnya. Untuk itu dia diberikan sebuah peta dan arahan agar bisa menembus benteng pertahanan Goodchild. I'm ready. Aeon meminta Sitandra untuk membantunya. Esok harinya saat bersiap menjalankan misi, Sitandra datang dan juga siap untuk membantu Aeon. Mereka berdua mulai memasuki daerah pertahanan Goodchild yang ternyata dipenuhi berbagai rintangan. Di rintangan pertama, mereka harus menghadapi pohon-pohon yang menembakkan jarum-jarum beracun. Sitandra sempat terkena tembakan jarum-jarum itu, namun dia masih sanggup mengatasinya. Di rintangan selanjutnya, Sitandra masih terkena rumput yang tiba-tiba berubah menjadi duri. Aeon yang hampir saja terkena dari duri itu langsung diselamatkan oleh Sitandra.
Setelah berhasil melalui rintangan, Ion melanjutkan misinya sendiri dan menyuruh si Tandra untuk menunggu. Rendezvous at 16:20. I'll be waiting. Di sepanjang jalan, Ion melemparkan sesuatu dari cincin yang dipakainya, entah apa yang dilempar-lemparnya. Di tempat lain terlihat para pimpinan Good Child yang sedang melakukan rapat, di mana terlihat sedang ada perseteruan pendapat antara Oren dan Girok, dan langsung ditengahi oleh pimpinan mereka yang bernama Trevor. I'm debating it. Here, we must be impersonal. Trevor lalu menghentikan rapat dan mengajak Oren untuk pergi bersamanya. Trevor memperingatkan Oren untuk lebih dapat mengendalikan dirinya. Selanjutnya dia bertanya tentang hasil tes dan Oren menjawab semuanya negatif. And what about the test results? All negative. Trevor meminta Oren untuk mencarikan sebuah kelompok uji coba baru lagi. Ion berhasil mengalahkan satu orang pasukan Good Child yang hampir saja menembaknya dari belakang. Dia mengambil mikrofon orang itu dan meminta petunjuk arah menuju ke forum. Sampai di sana, Ion melihat Trevor yang sedang melakukan pidatonya. Dia langsung bergerak dan bersiap menembak Trevor. Namun entah kenapa dia nggak sanggup melakukannya. Muncul kilasan-kilasan bahwa Ion pernah sangat dekat dengan Trevor. Trevor memanggilnya dengan nama Catherine. Ion langsung dipukul dari belakang dan pingsan. Saat kembali bangun, Ion tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan yang tampaknya digunakan untuk tempat tahanan di sana. Trevor datang ke sana dan langsung berbicara dengannya. Ion bertanya kenapa Trevor memanggilnya dengan nama lain. Trevor mengingatkan bahwa mereka berdua masih hidup karena sebuah alasan. Dari balik dinding muncul segelas air putih. Ion memeriksanya dan saat menemukan sesuatu, dia langsung mengambil sampelnya. Dia lalu bersiul dan benda-benda yang dia lemparkan sepanjang jalan tadi langsung berubah menjadi bola-bola logam yang sedang menuju ke arahnya. Bola-bola itu meluncur ke tempat Ion dan langsung menghancurkan tembok tempat dia ditahan. Good boys. Saat Ion kembali menjalankan misinya, si Tandra menghubunginya dan Ion meminta sedikit waktu lagi. Ion mulai ragu dengan informasi yang diberikan oleh handler. Her information on him may be wrong. Di tempat lain, Oren bersama pimpinan Good Child lainnya sedang memperbincangkan masalah Trevor yang tidak mempedulikan masukan dari para anggotanya, dan juga dia yang membiarkan seorang wanita hidup saat mau mencoba membunuhnya. Oren mencoba menengahi mereka dan berkata bahwa dia yang akan berbicara dengan Trevor. Selanjutnya Oren berbicara dengan Inari anak buahnya. Dia mengatakan mengapa Ion sampai gagal membunuh Trevor, padahal sudah direncanakan dengan sangat baik. Saat dia melihat ke sebuah layar, terlihat Ion yang sedang mengendap-endap dan Oren terlihat gak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ternyata ini semua adalah rencana si Oren ya. Menarik nih. Lalu Ion pergi mendatangi Claudius dan mempertanyakan mengapa dia masih mau bekerja kepada orang-orang yang membunuh Una. Claudius bilang kalau Ion adalah penyebab kematian Una karena dia disangka seorang Monikan. They thought she was a Monican, that's why she died. Dia juga bilang bahwa Trevor di sini mencoba membantu karena ada sesuatu yang salah dengan semua orang. Claudius bilang bahwa semua orang sedang sakit dan Trevor yang sedang berusaha menyembuhkannya. Lalu Ion menyuruh Claudius untuk memeriksa sampel air yang dia bawa dari tempat dia ditahan tadi. It's a message. Ternyata itu adalah sebuah pesan. Ion harus meminumnya langsung untuk mengetahui isi pesannya. Ion meminum air itu di tempat lain. Dia langsung mendengar pesan dari Trevor yang mengatakan bahwa dia tahu di mana untuk mencari Trevor. You know where to find me. Tak lama kemudian Ion sampai juga ke tempat Trevor. Dia bilang ke Trevor bahwa Trevor telah membunuh adiknya Una. Trevor bilang dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Trevor memberikan sebuah senjata ke Ion. Ion langsung mengambil senjata itu dan mengarahkannya ke Trevor. Ion masih nggak sanggup membunuh Trevor. Why did you come back? Dia malah merasa aneh saat berada dekat dengan Trevor, seperti seolah-olah teringat dengan masa lalunya. Akhirnya mereka berdua bermantap mana. Saat terbangun, Ion langsung menyekap Trevor dan mulai mencekiknya. Ion kembali memakai pakaiannya dan saat ia akan pergi, dia melihat cincinnya jatuh di lantai. Saat akan mengambil cincin itu, lantai itu malah terbuka dan mengeluarkan tangga ke bawah tanah.
Ion memasukinya dan sampailah di sebuah tempat yang seperti ruangan kerja Trevor. Di sana dia memegang sebuah benda yang mirip gurita dan benda itu langsung menempel di badannya. Dia menekan tombol benda itu dan tiba-tiba seluruh ruangan berganti menjadi sebuah laboratorium. Dia melihat-lihat di sana dan menemukan sebuah alat perekam suara dan mengambilnya. Di sana dia juga melihat foto seorang wanita yang sama dengan dirinya. Mungkin itu dia dari masa lalu ya. Dia kembali menekan tombol di badannya dan seketika ruangan kembali berubah menjadi tempat kerja Trevor. Dan tiba-tiba kedatangannya udah ditunggu sama Freya, anggotanya Trevor. Freya langsung menembaknya namun hanya terkena sedikit karena Ion langsung menekan tombol itu lagi dan kembali menghilang. Ion muncul lagi sesaat kemudian dan terjadi pertarungan di antara mereka. Ion kembali menekan tombol dan mereka jadi bertarung di dalam lab. Di sana Ion mencabut anting Freya hingga membuat kupingnya sedikit terputus. Dan saat ruangan kembali berubah, Ion berhasil kabur saat akan ditembak oleh Freya dengan senapan mesinnya. Freya terus mengejar namun gak berhasil mendapatkan Ion. Selanjutnya Freya langsung melaporkan kejadian itu sama Trevor. Trevor agak kesal sama Freya karena dia menyerang Ion. Trevor bilang sama Freya bahwa dia menginginkan Ion hidup-hidup. I want her alive, do you understand? Sementara itu, para pemimpin Good Child lainnya sedang mengadakan rapat dan mengatakan bahwa Trevor telah melakukan sebuah pengkhianatan. Oren mengatakan bahwa Trevor telah memilih Monikan dan itu artinya dia harus disingkirkan. Para pemimpin itu akhirnya menetapkan Oren sebagai ketua Good Child yang baru. Sementara itu, Ion kembali mendengarkan alat rekaman suara yang berhasil dia dapatkan di lab tadi. Rekaman itu menyebut nama Una Flux dan pesawat yang bernama Relical yang kebetulan sedang terbang di atasnya. Tiba-tiba si Tandra datang ke sana. Ion berdebat dengannya dan mengatakan bahwa dia nggak mengikuti perintah lagi. Sedangkan si Tandra tetap menekankan bahwa Ion sekarang ini sedang dalam menjalankan misinya. Karena nggak ada titik temu, akhirnya mereka berdua pun bertarung. Ion akhirnya bisa menjatuhkan si Tandra dan mengikatnya. Kemudian dia memutuskan untuk mencari tahu info selanjutnya dengan mencoba untuk menaiki pesawat Relical itu. Sulit juga baginya untuk dapat naik ke pesawat itu, tapi akhirnya usahanya berhasil juga. Sampai di atas pesawat, dia melihat seorang kakek tua yang sedang melakukan kegiatannya. Entah apa pula nama kegiatannya ini. Dia menyambut kedatangan Ion dan setelahnya langsung menghilang. Una Flux. Successfully reassigned. Ion meminta info Una Flux. Ternyata Una ditugaskan ulang sebagai Sasha Prilo. Lalu Ion meminta alamat dari Sasha Prilo ini. Di tempat lainnya, si Tandra yang sedang berada di dalam air terlihat menemui Handler. Dia melaporkan kegagalan Ion dalam menjalankan misinya. Dia bilang ke Handler bahwa ada sesuatu yang pribadi di antara mereka berdua. Si Handler bilang bahwa mulai sekarang Ion Flux dianggap sebagai buronan. Dia dianggap telah bersekongkol dengan Good Child dan Handler kembali mengutus si Tandra dan beberapa orang lainnya untuk membunuh si Ion. Di tempat lain, Oren datang ke tempat Trevor namun dia nggak menemukan apapun. Trevor ternyata juga udah berada di pesawat itu. Si bapak tua bilang bahwa barusan Ion berada di sana dan dia mencari adiknya Una. Lalu dia menghilang lagi. Trevor lalu mencari info tentang Una Flux dan anggota kelompok uji 7B lainnya. Show me all of 7B. B. Killed in police action. Selanjutnya Ion yang sudah sampai di alamat Una langsung menodongkan senjatanya ke pemilik rumah dan bertanya ke mereka di mana Una. Rupa-rupanya si Una udah reinkarnasi lagi menjadi bayi. Sementara itu Trevor yang sedang mencari info tentang anggota kelompok uji 7B bertanya kepada mesin itu tentang siapa yang melakukan ini semua. Ternyata pelakunya adalah ketua Good Child yang baru, yaitu Oren Arjun. Trevor langsung menghubungi Freya dan menyuruhnya untuk masuk ke labnya dan menemukan catatan dari kelompok 7B itu. Freya lalu bilang ke Trevor untuk mencari tempat yang aman karena Oren sedang mencarinya. Take care of yourself. Trevor langsung menyusul Ion ke tempat Una. Ion bilang bahwa Trevor telah mengkloning Una.
Trevor menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia mengkloning semua orang. Dia melakukan itu karena ada komplikasi saat dia menyembuhkan penyakit. Vaksinnya punya efek samping yang tidak diketahui, dan hanya bersisa satu generasi yang dapat bertahan hidup. Cloning gak pernah berhasil saat diterapkan pada manusia, namun Trevor dan Oren berhasil melakukannya. Setiap orang yang meninggal, DNA mereka akan didaur ulang dan disimpan di pesawat relikal yang telah dibangunnya bersama Oren untuk menyembunyikan proses cloningnya. Orang yang telah mati akan kembali dilahirkan setelah 9 bulan. Trevor juga mengatakan bahwa selama 7 generasi, dia dan Oren telah mengkloning diri mereka sendiri, mengajari diri mereka sendiri sehingga dia bisa terus berusaha untuk menemukan obatnya. Dan Trevor bilang bahwa Una merupakan bagian dari salah satu pengujiannya. Trevor juga menjelaskan bahwa Oren telah membohonginya dan dia membunuh semua hasil uji, termasuk Una. Di tempat lain, Oren mendatangi Claudius dan mengatakan bahwa dia telah membantu Monikan. Claudius pun ditembak sama pasukannya Oren. Your loyalty to Trevor can't protect you anymore. Baru saja Ion menyerahkan bayi itu ke tangan orang tuanya, sebuah bom jatuh di rumah itu dan langsung meledak. Ion dan Trevor masih selamat terkena efek ledakan tersebut. Kemudian para pasukan Good Child berdatangan ke tempat itu, dan terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Mereka berdua lalu lari masuk ke dalam sebuah stasiun kereta api. Mereka bergegas masuk saat pintu kereta itu terbuka. Mereka terus ditembaki di kereta itu. Di tengah jalan, kereta itu rusak. Ion menobrak pintunya dan mereka kembali melanjutkan pelariannya. Setelah sampai di tempat yang cukup aman, Ion langsung memberikan bantuan pengobatan buat Trevor agar luka tembaknya berhenti. Ion mencabut peluru itu dan memberikan semacam plester yang langsung dapat menghentikan luka Trevor. Kemudian Trevor mengajak Ion untuk kembali ke labnya karena dia harus mengambil catatan hasil uji Una. Karena Oren akan menemukan laboratorium itu dan menghancurkan semua yang telah dilakukan oleh Trevor. Mereka melanjutkan perjalanan dan masuk ke sebuah markas tempat pasukan Good Child. Saat awal mereka masuk ke sana, mereka berdua langsung ditodong sama pasukan-pasukan yang masih muda itu. Namun setelah diyakinkan sama Trevor, mereka pun akhirnya mau membantu Trevor dan Ion. Orders are coming from an illegitimate government. Through this, our help has been do it quickly. Sementara itu di tempat lainnya, si Tandra berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. This is an announcement from the council and Chairman Saat berjalan di sebuah lorong, Ion menghentikan Trevor dan menanyainya tentang foto yang pernah diambilnya di lab Trevor. Trevor menjelaskan bahwa Ion dulunya adalah Catherine, istrinya, You were my wife. di mana dulu dia terkena sebuah wabah penyakit dan dia nggak bisa diselamatkan. Saat itu Trevor udah hidup dan mati sebanyak 7 kali, dan Ion adalah idenya untuk tetap bertahan hidup. You were an idea I kept alive. Lalu Ion akhirnya berhasil mengingat kilasan-kilasan masa lalunya bersama Trevor. Di sisi lain, si Tandra dan teman-temannya sedang mempersiapkan strategi untuk mencari Ion. Saat sampai di lab itu, Trevor dan Ion menemukan Freya yang udah mati dan lab yang udah terbakar. Semua catatannya lenyap. It's all gone. Mereka pun terus bergerak. Ion dan Trevor kembali berdebat. Trevor mengajak Ion untuk langsung keluar dari komplek itu dan menjalani kehidupan yang baru. Namun Ion malah bersikeras untuk melakukan satu hal lagi, yaitu menghancurkan relikal. Oren dan pasukannya datang menghadang Ion dan Trevor saat mereka berdua masih sibuk berdebat. It's over, Trevor. Sementara itu, si Tandra dan teman-temannya sudah mengambil posisi dan bersiap-siap untuk melakukan tembakan. In position. In position. Semakin lama, semakin banyak pasukan Oren yang datang ke tempat itu. Dari kejauhan, Ion bisa melihat si Tandra. Dia mencoba untuk menghubungi si Tandra melalui semacam alat yang ada di belakang pinggangnya. Si Tandra pun yang melihat hal itu melakukan hal yang sama dengan Ion dan mereka berdua saling terhubung. We're all suffering. I'm trying to end it and so help me. Ion mencoba meyakinkan si Tandra bahwa dia dan Trevor sedang melakukan hal yang benar. Si Tandra akhirnya membantu Ion dengan langsung menembak Oren tepat di bahunya. Cover Eon, cover Good Child. Akhirnya terjadilah adegan peperangan antara Ion, si Tandra, dan pasukan Good Child.
Oren yang melihat si Tandra dari jauh langsung mengarahkan senjatanya ke si Tandra. Si Tandra mau menembaknya, namun sayang pelurunya habis. Oren pun langsung melakukan tembakan dan akhirnya si Tandra jatuh dan mati. Selanjutnya Oren mencoba menembak Ion dan langsung ditepis sama Trevor. Saat Oren mau menembak Trevor, Ion ternyata lebih dulu menembaknya dan Oren pun mati. Kemudian Ion kembali mengambil beberapa buah bom dan melanjutkan misinya untuk menghancurkan Relikal. Sementara itu Girox dan pemimpin lainnya mendatangi Trevor dan bilang bahwa mereka menunggu perintah dari Trevor. We're waiting for your orders. Akhirnya mereka kembali menganggap Trevor sebagai pemimpin mereka. Ion mulai memasang bom-bom itu di dalam Relikal. Si bapak tua penjaga Relikal itu tiba-tiba muncul. Ion bilang bahwa si bapak itulah yang dulu menyelamatkannya saat dia meninggal dan Oren menyuruh si bapak itu untuk menghancurkannya. Si bapak sadar bahwa Ion sangat penting, makanya dia menyelamatkannya. I knew that I needed to protect. Ion bilang bahwa dia harus menghancurkan pesawat itu dan menanyakan bagaimana dengan si bapak. Si bapak akhirnya bilang bahwa dia sudah lelah dan dia telah menunggu selama 400 tahun untuk masa-masa seperti ini. I'm tired. Ion pun segera keluar dari Relikal disertai meledaknya pesawat itu. Pesawat terus berjalan hingga menghancurkan bagian dinding dan membuka jalan keluar dinding tersebut untuk pertama kalinya. Dan film pun tamat. Oke sobat Rebahaners, sekian dulu review kita di kesempatan ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Onde mande, rancak bana.